warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifani Risa Kurniati. Saya mahasiswi dari Prodi D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kesehatan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas berkaitan dengan budaya K3 di perusahaan. Tahukah kalian, menurut Kementerian Ketenagakerjaan, pada tahun 2018 terjadi 157.313 kecelakaan kerja. Namun, di sisi lain, perusahaan di Indonesia yang sudah menerapkan sistem manajemen K3 baru 10%. Ada beberapa kerugian yang ditimbulkan oleh kecelakaan kerja, di antaranya biaya medis yang harus dikeluarkan, kehilangan hari kerja, biaya untuk pelatihan ulang pekerja, kerusakan dan perbaikan peralatan, dan kehilangan kontrak. Untuk mencapai penerapan K3 yang baik, perlu adanya komitmen K3 dari perusahaan, kepemimpinan yang mendukung K3, dan sikap pekerja yang menjalankan dan mematuhi aturan, serta peningkatan kompetensi pekerja dengan pelatihan K3 dan komunikasi dua arah yang baik. Budaya K3 dapat diterapkan juga di berbagai lingkungan. Oleh karena itu, setiap orang dapat berperan dalam menerapkan budaya K3. Berdasarkan kurva Bradley, dalam membangun budaya K3 terdapat 4 tahapan. Yang pertama, budaya yang reaktif. Budaya ini merupakan tingkat budaya yang paling dasar. Ciri-cirinya yang pertama yaitu biasanya di budaya ini pekerja dan manajemen masih memiliki pengetahuan yang kurang terhadap K3. Jadi mereka itu belum memahami pentingnya K3. Mereka masih beranggapan yang namanya kecelakaan adalah suatu nasib atau takdir. Yang kedua, biasanya pekerjanya melakukan pekerjaan berdasarkan insting atau naluri pribadi. Contohnya, saat melakukan pekerjaan yang beresiko tinggi, mereka tidak akan melakukan yang namanya penilaian risiko, apakah ini risikonya tinggi, sedang, atau rendah. Tapi mereka melakukan hal tersebut berdasarkan insting saja, kayak ini apakah ini aman atau enggak. Nah, yang ketiga itu pada budaya ini, mereka meletakkan tanggung jawab penuh keselamatan ini kepada orang K3. Yang kedua, budaya dependen. Budaya ini sudah mengalami yang namanya peningkatan dibandingkan budaya yang sebelumnya. Nah, budaya dependen ini pengetahuannya sudah membaik, tapi ada yang kurang, yaitu apa? Pengetahuannya membaik, tapi sayang kesadarannya masih rendah. Jadi, mereka beranggapan keselamatan ini bukan merupakan tanggung jawab diri sendiri, dan mereka memiliki keterpaksaan untuk melakukan tindakan yang aman. Jadi, mereka melakukan tindakan aman apabila diawasi atasannya atau oleh orang K3. Baru mereka akan melakukan sesuai dengan prosedur. Tapi, saat pengawasnya tidak ada, mereka akan kembali ke tindakan yang tidak aman. Itu ciri-ciri dari budaya dependen. Yang ketiga, budaya independen. Nah, budaya ini sudah mulai ada peningkatan dari budaya-budaya sebelumnya. Jadi, mereka sudah paham pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi, mereka juga sudah mulai mau melakukan tindakan yang aman atau mengikuti prosedur. Tetapi, sayangnya adalah mereka beranggapan keselamatan adalah tanggung jawab individu. Jadi, jika ada rekan kerjanya tidak aman, itu bukan merupakan tanggung jawab mereka atau tanggung jawab individu. Nah, yang terakhir, yang keempat, ada budaya interdependen. Budaya ini merupakan budaya yang kita harapkan. Jadi, budaya ini sudah mengalami peningkatan lagi. Di budaya ini, pekerjanya sudah memahami terkait pentingnya K3, dan mereka juga merasakan budaya K3 adalah tanggung jawab organisasi atau tim. Jadi, mereka akan peduli keselamatan rekan kerjanya. Jadi, bukan hanya peduli terhadap diri sendiri, melainkan peduli terhadap orang lain juga. Semua itu merupakan tahapan dalam membangun budaya K3. Yang namanya budaya terbentuk dari yang namanya kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Kebiasaan terbentuk dari perilaku kita sehari-hari. Jadi, untuk mengubah budaya, kita perlu mengubah perilaku kita sehari-hari. Maka dari itu, mari budayakan K3, lebih baik menghilangkan risiko daripada menghilangkan pekerjaan. Nah, itu dia pembahasan yang berkaitan dengan budaya K3. Saya harap video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.